Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya aw yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jamaah salat maghrib Masjid Sirajul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin dengan topik yang sama, yaitu penyucian jiwa, penyucian hati, penyucian jasad, yang diambil dari berbagai kompilasi kitab para ulama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah muqaddimah dari kitab Syarah Al-Qawaidul Arba'. Kitab ini dimulai dengan sebuah doa yang sangat indah, yang insyaallah ta'ala ini bisa mensucikan jiwa, mensucikan hati kita. Doa ini bisa dibaca untuk orang yang kita sayangi, entah itu anak atau mungkin pasangan kita, atau mungkin kita punya murid, seorang guru pasti punya murid, atau punya teman akrab, atau masih punya orang tua yang masih hidup, dan siapa saja orang-orang yang kita cintai bisa kita doakan dengan doa ini. Doa ini yang isinya insya Allah tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bunyi doanya, As'alullaha al-karimah. As'alu itu artinya saya memohon, Allah kepada Allah, al-karimah yang maha dermawan, Rabbah Tuhan, al-arsy memelihara arsy, al-azimi yang sangat besar, an yatawallaka semoga Allah menjagamu di dunia wal akhirati dan di akhirat, wa an yaj'alaka dan semoga Allah menjadikanmu mubarakan orang yang diberkahi, ainama kunta dimanapun engkau berada, wa an yaj'alaka dan semoga Allah menjadikanmu mimman termasuk orang yang jika uqtiya diberi nikmat, syakar pandai bersyukur, wa idza dan jika ubtuliya jika diuji dengan musibah, sabar pandai bersabar, wa idza dan jika adnaba jatuh dalam dosa, berbuat salah, khilaf, istighfar pandai untuk meminta maaf, pandai beristighfar. Fa inna hadhihi as-salasa al-wanusa. Inilah 3 tanda-tanda orang yang bahagia. Jadi doa ini sangat bagus ya. Kalau misalnya kita ganti dengan doa untuk kebaikan yang ada di masjid ini, untuk keluarga, tinggal diganti as'alu diganti nas'alu.
As'alu diganti nas'alu. Artinya apa? Kami memohon. Nas'alullaha al-karim. Kami memohon kepada Allah yang Maha Dermawan. Rabbal Arsyil Azim, tetap Tuhan pemelihara arsy yang sangat agung. Kemudian berikutnya diganti apa? Ada yang tahu? An yatawal lana. Ya. Semoga Allah menjaga kita. Kaknya diganti na panjang. Matobi'i. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Berikutnya apa bacanya? Wa an yaj'alana, dan semoga Allah menjadikan kita. Berikutnya apa dibaca? Mubarokina, jamak mudzakkar salim. Mubarokan isim maf'ul, bentuk jamaknya mubarokuna, mubarokina, ya, karena dia sebagai objek. Mubarokina, ainama kunna, dimanapun kita berada. Wa an yaj'alana, semoga Allah menjadikan kita mimman idza, termasuk orang yang jika u'tiyah diganti u'tina, ya, jika kita diberi nikmat. Syakara jadi syakarna, kita pandai bersyukur. Wa idza, ada yang bisa? Tulina, jika kita diuji. Sobaro jadi apa? Sobarna, jika kita diuji dengan musibah kita pandai bersabar. Wa idza adnabna, jika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, istighfarna, kita pandai beristighfar, pandai meminta maaf. Nah, itu ya kalau mau diganti dengan kita atau kami. Ya, misalnya kita diminta untuk berdoa, ini doa ini sangat indah, sangat bagus sekali. Ya. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, insya Allah tidak ada kesulitan. Penjelasan doa ini, di dalam doa ini ada kurang lebih ada 4 penjelasan atau 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama, di dalam doa tersebut kita meminta perlindungan atau penjagaan, ya, yaitu an yatawallaka diganti dengan ayyatawallana. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung, penjaga alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjauhkan diri dari kesyirikan. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka, minadz zulumati, dari berbagai kesesatan, kegelapan, ilan nuri, kepada cahaya, satu cahaya. Kalau kita perhatikan dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, ketika Allah menyebutkan kesesatan, kegelapan, itu pasti menggunakan bentuk jamak. Contohnya ini, minadz dzulumat, bentuk tunggalnya zulmin, bentuk jamaknya dzulumat. Jadi kesesatan itu lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan kebenaran Allah menggunakan bentuk tunggal, ilan nuri. Ini tentu ada hikmahnya, enggak mungkin Allah mengatakan salah ucap, mustahil.
An-Nuri itu bentuknya tunggal. Kalau dua apa? Ila nuraini, dua cahaya. Kalau lebih dari dua cahaya, ilal anwari, ya, khairul anwar, sebaik-baik cahaya. Anwar itu lebih dari dua cahaya. Apa maksudnya? Allah menggunakan ilan nuri, tidak menggunakan ilan nuraini atau ilal anwar. Jalan kebenaran menuju Allah itu cuma satu jalannya, yaitu dilewati oleh Nabi Muhammad SAW, dilewati oleh murid-muridnya, yaitu para sahabat. Adapun jalan yang tidak dilewati oleh Rasulullah dan para sahabat itu pasti sesat. Ya. Maka kita tidak boleh menyelisihi Rasulullah dan para sahabat, terutama dalam masalah pokok-pokok agama. Rukun iman itu harus sama, rukun Islam harus sama, nggak boleh beda. Ya, kalau beda sedikit bisa berbahaya. Berarti kita sudah keluar dari ilan nur, dari cahaya kebenaran. Demikian juga dalam surat Al-Fatihah, ihdina as-sirata al-mustaqima. Apa maknanya? Tunjukkanlah kami ke satu jalan yang lurus. Di situ ada rahasia yang orang yang pernah belajar bahasa Arab dia paham. Allah menggunakan bentuk tunggal, as-sirata al-mustaqima. Al-mustaqima lurus. Allah bisa saja mengucapkan ihdina as-sirata ini al-mustaqima ini, tunjukkanlah kami kedua jalan yang lurus. Allah juga bisa mengucapkan ihdina as-suruta al-mustaqimina, tunjukkanlah kami ke jalan-jalan yang lurus. Jalannya banyak, tapi Allah menyebutkan jalan yang lurus itu hanya satu, jalan yang dilewati oleh Rasulullah dan para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Allah tidak menyebut lebih dari satu jalan. Dan ini adalah nasihat kepada orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka jaringan Islam liberal, JIL, yang mereka punya keyakinan semua pengikut agama masuk surga semuanya. Orang Islam ada surganya, orang Kristen ada surganya, orang Buddha ada surganya, orang Hindu ada surganya. Jelas ini menyelisihi ayat yang berbunyi ihdina as-sirata al-mustaqim. Jalan menuju surga hanya satu, yaitu jalan yang dilewati oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, tidak akan ditempuh oleh jalan selain al-Islam. Al-Islam yaitu jalan yang dilewati oleh Rasulullah dan para sahabat. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima. Jalan yang lain tidak akan diterima. Ya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah satu saja, yaitu al-Islam. Kalau kita cek di Google, jumlah manusia di dunia ada berapa? Sekitar berapa? Pernah ngecek nggak? Sekitar 7-8 miliar. Yang tercatat secara administratif yang mengaku mengikuti jalan Islam ada berapa? 1 hingga 2,5 miliar saja. Berarti yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit jamaah sekalian. 5 miliar lebih itu mengikuti jalan lain. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah takdirkan kita sebagai muslim. Ini adalah modal yang sangat besar untuk mencapai kebahagiaan setelah kita mati. Ya. Lebih banyak orang-orang yang tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW. Boleh nanti dicek ya di Google. Jumlah muslim di dunia ada berapa?
jumlah manusia di dunia ada berapa? Ya, tidak ada separuh. Ya, tidak ada separuh. Walladzina kafaru awliya'uhum, dan orang-orang kafir pelindung mereka at-tagutu, tagut. Tagut itu apa? Tagut itu orang yang mengajak kepada kesyirikan. Itu tagut. Ya, tagut yang paling besar. Di antaranya dukun, iblis, itu tagut yang paling besar. Tagut yang mengajak kepada maksiat, tagut yang kecil. Karena dia mengajak kepada maksiat, ya, ngajak mabuk, ngajak zina, ngajak mencuri, ngajak meninggalkan sholat, tagut ya, tagut kecil. Ya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mereka para tagut mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mati membawa kekafiran, membawa kesyirikan, belum bertobat dari kesyirikan, dia kekal di dalam neraka. Adapun orang yang mati masih membawa dosa zina, masih membawa dosa judi, ya, dosa mencuri, maka tergantung kehendak Allah SWT di akhirat. Ya, kalau pahala dia jauh lebih besar, akan menghapus dosanya. Kalau pahalanya lebih kecil dari dosanya, dia akan dicuci dulu sampai bersih, baru kemudian diizinkan masuk ke dalam surganya. Jadi doa ini mengandung, yang pertama mengandung penjagaan. Ya, semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Dijaga dari kesyirikan, dari kesyirikan, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kekufuran. Ya. Yang kedua, di dalam doa tersebut memohon kepada Allah agar menjadi orang yang diberkahi. Ya. Mubarokan, orang yang diberkahi, berasal dari kata al-barokatu. Al-barokatu, barokah, itu bahasa Arabnya an-nama'u wa ziyadatu fil khairi. Keberkahan itu maknanya bertumbuh dan bertambah dalam kebaikan. Ya, itu arti berkah. Jadi orang yang diberkahi itu maknanya luas. Diberkahi umurnya, ya, walaupun umurnya mungkin hanya 40 tahun meninggal, tapi diberkahi umurnya. Banyak meninggalkan amal jariah, banyak meninggalkan amal soleh, sedikit sekali salahnya. Nah, itu berarti umurnya berkah. Diberkahi rezekinya, rezeki yang dia dapatkan, kekayaan yang dia dapatkan dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Ya. Diberkahi ilmunya bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat. Baik ilmu yang berkaitan dengan agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan dunia, bermanfaat. Berarti ilmunya berkah. Pekerjaannya halal, pekerjaannya mencukupi kebutuhannya. Tidak sampai dia meminta-minta, tidak sampai dia mengemis-ngemis atau bergantung kepada orang lain. Diberkahi keturunannya, anak-anaknya mayoritas anak yang soleh, walaupun mungkin ada 1-2 yang kurang soleh, tapi kebanyakan keturunannya soleh. Ini berarti berkah dia. Ya. Dimanapun dia berada, keberkahan itu menyertai. Ya. Ini doa yang sangat indah. Sehingga ada doa yang sangat pendek yang bisa diucapkan lewat WA atau diucapkan dengan lisan. Barakallahu fi. Ketika kita menghadiri walimahan, barakallahu fikuma wa jama'a bainakuma fi khairi. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, ya, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Diucapkan di hadapan pengantin, ya. Barakallahu fikuma wa jama'a bainakuma fi khairi.
Itu doa yang ditunggu-tunggu oleh pengantin. Kalau yang diundang 1000 orang mengucapkan doa itu makbul insya Allah. Jadi bukan hanya sekedar makan, salaman, foto terus pulang, enggak ya, ucapkan doa itu. Ya, diucapkan di depan kedua pengantin. Bayangkan kalau yang diundang 1000 orang mengucapkan doa yang sama, langsung doa itu naik ke langit, tembus ya. Ya, nah itu yang diharapkan oleh kedua mempelai. Kemudian di dalam doa tersebut ada pelajaran yang ketiga. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang yang ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar, ketika khilaf bersalah minta maaf. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban, sangat menakjubkan, li amril mu'mini, urusan seorang mukmin, inna amrohu kullahu lahu khairun, urusan seorang mukmin itu seluruhnya dalam kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, tidak ada yang mendapatkannya kecuali hanya mukmin saja. In asobathu syarra'u, ketika dia mendapatkan kegembiraan, mendapatkan nikmat, syakara, dia pandai bersyukur, fa kana khairan lahu, maka syukurnya itu menjadi kebaikan untuknya. Wa in asobathu dharra'u, dan ketika musibah, ketika bencana menimpanya, sabar, dia pandai bersabar. Fakana khairan lahu, maka ini juga menjadi kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Orang yang jatuh dalam kesalahan, melakukan dosa, menurut Al-Quran, menurut versi Al-Quran, itu orang yang bodoh. Yaitu orang yang sudah tahu kebenaran tapi ia melanggarnya, itu namanya orang bodoh. Ya. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 17. Innama taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya tobat yang pasti diterima oleh Allah hanya bagi mereka yang melakukan dosa, melakukan keburukan, bijahalatin, karena kebodohan. Sudah tahu kebenaran tapi dia melanggarnya. Sudah tahu wajib dia tinggalkan, sudah tahu haram dia kerjakan. Ini maksudnya. Summa yatubuna min qaribin, kemudian dia segera bertobat. Faulaika yatubullahu alaihim, Allah menerima tobat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi orang yang melakukan kesalahan karena belum tahu kalau itu salah, maka Allah itu maha pemaaf, tidak akan menyiksa kalau memang dia tidak tahu. Dengan catatan kalau sudah tahu jangan mengulangi. Ya. Di antara dalilnya adalah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Maksudnya apa? Hingga kami mengutus seorang dai, seorang kiai, seorang mubalik, seorang ustadz menjelaskan ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak wajib. Ya. Maka orang yang seperti ini orang yang belum tahu, berbeda dengan orang yang bodoh tadi. Sudah tahu kebenaran dia melanggarnya. Ya. Ini maksud dari pengertian bodoh. Ya, bodoh itu menurut versi Al-Quran, dia tahu kebenaran tapi melanggarnya. Dia sudah tahu itu haram, ya, yang tidak hak, dia ambil tanpa izin kepada si pemilik hak. Nah, berarti dia bodoh. Ya. Ada orang yang tidak tahu, misalnya ada seorang mu'alaf baru saja masuk Islam, ya, dia baru meninggalkan kesyirikan, meninggalkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Dia belum tahu tentang rincian Islam. Ya. Dia belum tahu kalau misalnya, ya, kalau berzina dengan PSK itu misalnya haram, dia belum tahu. Ya, maka dia tidak berdosa.
Setelah diberitahu dia nggak boleh mengulangi lagi. Dia pikir haram itu kalau memperkosa misalnya. Kalau suka sama suka udah haram misalnya. Dia nggak tahu, ya maka dia dimaafkan. Ya, Islam ketika turun di Mekah itu hanya berbicara tentang ketuhanan saja, menjauhkan orang dari syirik, mendekatkan kepada tauhid. Belum ada larangan mabuk. Bahkan para sahabat ada sholat dalam keadaan mabuk, karena Rasulullah melihat para kaum muslimin di Mekah itu belum kuat tauhidnya. Turunnya ayat haramnya mabuk ketika di Madinah. Ya. Jadi bertahap. Demikian juga kalau kita mendakwahi manusia, jangan langsung disampaikan semuanya. Dia nanti nggak akan sanggup. Sedikit-sedikit, ya pelan-pelan. Ya, yang penting dia sudah terbebas dari kesyirikan dulu. Dia tidak menyembah selain Allah dulu. Pelan-pelan kita ajarkan, ya pelan-pelan. Ya, Islam mengajarkan orang-orang kafir Quraisy itu pelan-pelan sampai sebagian menjadi Muslim, sebagian lagi bertahan tetap kafir. Ya, pelan-pelan, jangan langsung. Seorang mu'alaf langsung kita kasih tahu dari A sampai Z, ini haram, ini haram, ini haram. Nanti dia nggak akan kuat dia. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, bunyi hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adz ibn Jabal ila al-Yamani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mengutus untuk menjadi dai. Faqala, Rasulullah berpesan, ittaqi, takutlah kamu wahai Mu'adz, da'watal madlumi, doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha, sungguh antara doa orang yang terzalimi wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada penghalang. Maknanya doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan. Jadi orang yang dicuri hartanya, dia punya hak mendoakan keburukan kepada orang yang mencuri, walaupun mengikhlaskan itu lebih utama, tapi dia punya hak. Ya, orang yang memberi pinjaman kemudian tidak dikembalikan pinjamannya, utangnya nggak dibayar, maka dia punya hak untuk menuntut balas. Ya, dia bisa berdoa meminta balasan kepada Allah. Demikian juga orang yang pernah dirusak nama baiknya tanpa hak, dia berhak berdoa minta balasan kepada Allah. Orang yang pernah diperkosa sangat berhak berdoa minta balasan kepada Allah untuk menghukumnya. Jadi orang yang dizalimi dia punya dua hak. Di dunia dia minta Allah membalasnya, atau dia nggak mau balasan di dunia. Saya mau di akhirat saja. Nah, ini yang berbahaya. Kalau ada orang yang kita zalimi, dia tidak mengikhlaskan di dunia, dia akan menuntut di akhirat. Itu yang membuat kita berbahaya, Pak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kita sudah minta maaf, dia nggak maafkan, itu hak dia. Saya simpan di akhirat. Misalnya ngomong begitu, wah itu sangat berbahaya. Ya, kalau pahala dia kurang, dia akan mengambil pahala orang yang menzalimi. Ya. Kalau dosa dia banyak, dia akan dipindahkan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan kadar kejahatannya. Pandai-pandailah ketika kita pernah berbuat salah kepada orang, pandai-pandailah merayu agar kita dimaafkan. Dia minta apa saja kasih. Lebih baik di dunia diselesaikan daripada dibawa sampai ke akhirat. Itu jauh lebih berbahaya. Ya, mungkin ini saja dulu sebagai mukadimah dari
kitab Syarah Qawaidul Arba, yaitu muqaddimah sebuah doa dari penulis untuk orang yang membacakannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada soal jawab, saya persilakan.